Chania Asmara Sucipto, atau yang biasa disapa Yayang, merupakan warga Kecamatan Tambaksari, Surabaya, yang berusia 26 tahun. Ia seharusnya melaksanakan akad nikah dan resepsi pada Minggu 29 Desember tahun 2024. Namun mempelai laki-laki calon suaminya berinisial A yang berusia 26 tahun kabur karena telah menghamili perempuan lain. Hampir 3 pekan berlalu, perasaannya masih belum ikhlas atas apa yang terjadi. Bahkan, Yayang sempat putus asa saat mengingat perbuatan mantan calon suaminya. Yayang menjalin hubungan dengan A sudah 6 tahun. Dari teman kuliah, satu kelas, hingga lulus, dan susah senang bareng-bareng. Hingga akhirnya, di bulan April tahun 2024, Yayang resmi dilamar A. Lamaran pun berjalan lancar dan keduanya pun memutuskan untuk menikah. Di akhir Desember tahun 2024, Yayang dan A pun kemudian pelan-pelan mempersiapkan kebutuhan pernikahan mereka. Namun, beberapa bulan menjelang pernikahan, tepatnya pada bulan Oktober, wanita cantik ini pun mendapatkan fakta jika calon suaminya telah menghamili wanita lain, yang diduga berinisial FHA berusia 24 tahun, yang merupakan salah satu mahasiswi jurusan kedokteran gigi dari Universitas Hang Tuah Surabaya. Hal itu pun membuat hatinya hancur. Ia tak menyangka jika pria yang telah ia pacari selama 6 tahun itu tega menyelingkuhinya. Bahkan hingga selingkuhannya itu hamil 6 bulan. Karena persiapan pernikahan sudah matang dan undangan sudah tersebar. Yayang beserta keluarganya pun akhirnya mendatangi kediaman calon suaminya itu. Di sana ia melihat sudah ada orang tua perempuan yang dihamili calon suaminya itu. Dari pertemuan itu, pihak keluarga Yayang dan keluarga calon suaminya pun akhirnya sama-sama sepakat melanjutkan pernikahan dengan bukti tanda tangan di atas materai. Bahkan Yayang mengaku sudah siap diceraikan jika calon suaminya lebih memilih selingkuhannya tersebut. Di sana si A pun berjanji akan tetap melaksanakan pernikahan tersebut. Saat H-1 pernikahan, Yayang dan calon suaminya pun masih berkontak. Dan saat itu, si calon suami pun meyakinkan Yayang jika dirinya akan datang untuk melaksanakan pernikahan. Namun siapa sangka, tepat pada hari pernikahannya yang digelar pada Minggu 29 Desember tahun 2024, dengan persiapan yang sudah matang, calon suaminya justru pergi meninggalkan Yayang. Akad nikah yang seharusnya berlangsung lancar pada pukul 8 pagi itu pun akhirnya dibatalkan karena mempelai laki-laki tidak hadir. Fakta tersebut baru diketahui saat keluarga Yayang curiga kenapa keluarga mempelai pria tidak kunjung hadir ke gedung pernikahan. Keluarga Yayang pun lantas menanyakan keberadaan si A kepada orang tuanya. Mereka pun kemudian menjawab jika si A pergi membeli nasi goreng dari tadi malam dan tak kunjung pulang. Syok mendengar A kabur, keluarga Yayang pun minta pertanggungjawaban. Namun keluarga mempelai pria justru menyepelekannya. Keluarga Yayang meminta orang tua calon pengantin harus datang dan duduk di atas panggung dan mencari pengganti. Tapi keluarganya nggak kooperatif. Keluarganya sampai sana pukul 8.30 dan hanya menjelaskan kembali jika anaknya pergi membeli nasi goreng dari tadi malam dan tak kunjung pulang. Di sana Yayang pun sempat linglung dan tak tahu harus berbuat apa. Hingga akhirnya air mata Yayang mengalir deras saat bertemu keluarga dan teman-temannya yang telah mengetahui batalnya pernikahan Yayang itu. Ia pun sembari menangis menanyakan, "Salahku di mana kok aku diginiin?" ucapnya. Ditambah lagi, ia harus memberitahu kantor urusan agama bahwa pernikahannya dibatalkan. Meski akad nikah batal, namun resepsi tetap dilaksanakan pada pukul 11 siang. Karena undangan sudah tersebar dan segala persiapan sudah siap. Tetapi, posisi mempelai laki-laki di atas panggung terpaksa harus digantikan sepupu Yayang, yakni Wahyu Yogi, yang siap menemaninya di pelaminan, agar Yayang tidak terlihat sendiri di pelaminan. Dengan keberanian dan dukungan sepupunya, Yayang pun berusaha menyapa setiap tamu yang hadir dan memberitahu mereka bahwa pernikahannya telah dibatalkan. Hal itu pun lantas viral saat sang sepupu Wahyu Yogi memposting momen-momen saat ia menemani Yayang di pelaminan melalui akun TikTok miliknya.
Wahyu Yogi awalnya datang ke lokasi pernikahan memakai baju batik sebagai tamu keluarga. Tetapi, sesampainya di gedung, ia langsung berganti baju menggunakan setelan jas untuk menemani sepupunya Yayang di pelaminan. Wahyu juga memakai kalung melati yang melingkar di lehernya. Sementara, Yayang memakai kebaya modern berwarna hijau, lengkap dengan hijab dan tata rias di wajah cantiknya. Dalam unggahan lain, Wahyu Yoga bercerita bahwa alasan ia menemani sepupunya di pelaminan, yakni karena Yayang ditinggal suaminya yang menghamili perempuan lain. Video viral tersebut pun sudah dilihat sebanyak 10 juta kali. Dalam video itu, Yayang juga terlihat tegar dan tersenyum. Ia menangis jika sahabat dekat atau teman kerja yang menyeletukkan, "Kok beda? Di mana si A?" Setelah mengetahui, mereka pun lantas menguatkan Yayang. Sampai akhirnya, Yayang ikhlas nggak ikhlas harus menerimanya. Dengan dukungan sahabat serta keluarga, ia harus menjalani hari yang seharusnya menjadi hari bahagianya itu. Usai meninggalkan Yayang pada hari H pernikahan, akhirnya A datang ke rumah Yayang pada Jumat 3 Januari 2025 untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Di sanalah, keduanya ngobrol dan Yayang menanyakan kemana A saat hari H pernikahan. Katanya keluar dari rumah bawa tas besar. Logikanya keluar bawa tas besar, nggak mungkin orang tuanya nggak tahu. Apalagi alasan cari nasi goreng, ucap Yayang. Si A datang ke rumah Yayang bahkan tanpa meminta maaf. Ia seolah-olah nggak merasa bersalah. Selain itu, A juga memberikan penawaran kepada Yayang berupa uang kompensasi sebesar 75 juta rupiah. A berharap dengan kompensasi itu masalahnya dengan Yayang selesai. Yayang pun mengatakan, "Nggak bisa, keluargaku malu dan kecewa. Masih dipikirkan kemarin, keluarganya belum mengiyakan. Katanya masih dirundingkan dulu," ucapnya. Meski begitu, Yayang akan tetap melaporkan sang mantan. Laporan atas apa saja, ia serahkan kepada pengacara. "Kalau saya fix melaporkan. Nanti urusan lawyer saya. Dengan bukti tanda tangan di atas materai dan lain-lain, karena kerugian bukan hanya material. Kalau moral itu susahnya," ucapnya. Tak cuma jalur hukum, Yayang juga mendoakan balasan buruk untuk pria A yang telah meninggalkannya. Jawaban dari doa Yayang tersebut pun terkabul. Dalam waktu singkat kisahnya viral hingga satu Indonesia kini tahu perangai si A dan sosoknya. Yayang berharap dengan gagalnya pernikahannya dengan A, hidup dia bisa lebih baik, termasuk soal jodoh. Ia berharap agar segera datang laki-laki yang lebih baik. Nggak menutup kemungkinan dengan orang lain, nggak menutup diri, dan semoga dengan viralnya kisah ini, mereka yang menyakiti dapat sanksi sosial juga, ucapnya. Kita doakan saja yang terbaik buat Kak Tsania Asmara Sucipto. Semoga mendapatkan pria yang jauh lebih baik dan bertanggung jawab.